pagi, selamat sore Pak Happy. Selamat sore, mendengar suara saya? Sudah terdengar Pak. Wow, ini pendengar El Sinta juga sudah tidak sabar ini ingin mendengar suaranya Pak Happy. Ya, Pak Happy. Halo, suaranya kecil sekali, Mas. Sudah cukup jelas suara saya Pak. Suara Anda yang kecil di saya. Oh begitu, tapi ini suaranya Pak Happy sudah terdengar jelas ini Pak. Di saya terdengar jelas suara Bapak. Ya. Pak Happy. Benar. Baik. Sambil juga Menunggu audionya di perbaiki ya supaya bisa terdengar jelas suara saya ya. Happy. Saya mau cerita sedikit. Kalau tadi di awal saya juga sempat bercerita bagaimana kemudian sirkuit MotoGP Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini menjadi sirkuit salah satu nantinya sirkuit terbaik di dunia. Ada 5 keunikan. Yang pertama, sirkuit sekaligus jalan raya pertama di dunia. Kemudian yang kedua, dimensi sirkuit Mandalika, ya panjang lintasan sirkuitnya sekitar 4,31 km ya dengan 17 tikungan gitu. Dan mampu menampung 450.000 penonton karena dibuat sebagai sirkuit kelas internasional gitu. Yang keempat adalah lama kontrak pemerintah dengan Dorna. Ini juga menjadi poin penting. Dorna bahkan menjelaskan kalau pihaknya ini menandatangani kontrak selama 5 tahun dengan pemerintah Indonesia supaya nantinya sirkuit Mandalika bisa menggelar ajang balap MotoGP. Yang kelima juga akan menjadi salah satu seri penutup musim. Balapan MotoGP GP Indonesia 2021 akan menjadi seri ke-15 dari 16 balapan yang akan digelar oleh Dorna Sport sebagai penyelenggara MotoGP. Pak Happy sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas, Pak? Clear, saya bisa dengar suara Anda dengan jelas. Selamat Baik. sore, Mas. Selamat sore, alhamdulillah. Sehat ya Pak? Ya. Sorry ada sedikit delay nih ya suara saya, tapi Pak Happy mungkin bisa diceritakan kepada pendengar El Sinta bagaimana sampai dengan saat ini proses pembangunan dari sirkuit Mandalika, Pak Happy. Sorry suaranya mengecil, tapi yang saya barusan dengar sayup-sayup adalah proses pembangunan sirkuit Mandalika. Terima kasih, pertanyaannya menarik sekali bahwa proses pembangunan sampai hari ini tetap berjalan, dikerjakan oleh PP, salah satu perusahaan dari BUMN. Kemudian pembangunan ini kalau ditanya persentase, tadi ada pertanyaan ke saya sebelumnya, ada berapa persen sih pembangunan sirkuit ini? Pembangunan sirkuit ini terdiri dari bagian per bagian, ada yang namanya tanah, ada yang namanya lapisan atas, kemudian ada main sirkuitnya sendiri, ada yang namanya jalan service road kanan dan kiri. Ini kalau di total ini kira-kira kurang lebih sekitar 50% kita sudah masuk dalam tahap itu. Kira-kira seperti itu. Oke. Saya berkali-kali tadi menyinggung bahwa sirkuit Mandalika suaranya kecil sekali. Ya, sudah bisa mendengar ya Pak ya. Tadi saya sempat menyinggung mengenai 5 keunikan dari sirkuit Mandalika. Salah satunya adalah ini menjadi sirkuit pertama yang untuk MotoGP begitu ya, yang merupakan sirkuit jalan raya, Pak Happy. Ya, betul sekali, Mas. Ini adalah sirkuit jalan raya yang itu betul. Jadi gini, sirkuit jalan raya itu biasanya adanya cuma di F1 ya. Kali ini adanya di MotoGP. Tentunya ini adalah yang kali pertama buat MotoGP. Secara pengerjaan, kami melakukan pekerjaan itu dengan intention yang yang sangat hati. Karena kami ini dengan akomodasi dari Dorna. Itu kira-kira saya dari Federasi Internasional Motorcycle yang memang karena itu jalan raya, artinya di sini sisi safety maupun kualitas daripada sirkuit itu benar-benar sangat menentukan sekali.
cek kepada kita ya, checking kepada kita sudah sampai di mana, bahan apa yang digunakan, bagaimana tipe sirkuitnya dan sebagainya dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Oke. Selain sirkuit, selain sarana penunjang sirkuitnya yang perlu disiapkan, tentunya kan adalah sumber daya manusianya, Pak. Ini bagaimana, Pak, kemudian kesiapan dari Mandalika sendiri? Oke, sumber daya manusia di sini kita kalau bicara masalah yang ada di dalam pit dan pedok, tentunya dari Dorna sendiri akan menyiapkan, mereka menyiapkan, kami hanya menyiapkan fasilitasnya saja di pit dan pedok. Tapi kalau ditanya masalah sumber daya manusia, bagaimana masyarakat sekitar itu atau sumber daya manusia yang ada di Indonesia itu terlibat, tentunya banyak hal. Nomor satu adalah yang masuk homologasi dulu ya, saya cerita bahwa homologasi ini mengharuskan yang namanya tim medik ya. Tim medik itu adalah tim yang terdidik, mempunyai kualitas ataupun mempunyai sertifikasi dari FIP. Itu nomor satu. Jadi kita menyiapkan adalah satu medical center. Hospital ya kita siapkan itu sekitar 12,5 kilo ya dari sirkuit itu nanti itu yang bangun adalah MNS, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian ada juga namanya medical center dalam sirkuit itu yang terdiri dari hardware maupun software. Apa sih yang namanya hardware? Hardware itu adalah semua peralatan yang dibutuhkan ketika terjadi accident. Itu memang harus sudah disediakan di medical center itu paling tidak Indonesia itu adalah memang tempat itu bisa melakukan sebuah tindakan. Jadi tidak usah perlu keluar, itu yang harus dilakukan. Hardware itu disiapkan sudah. Jadi peralatan apa yang diminta, ada facility, terus ada lagi yang namanya ambulance yang sesuai dengan yang diminta. Oke. Nah, ya selain tadi kalau dikatakan bagaimana kemudian sumber daya manusianya, selain sarana pendukungnya juga, kemudian akses jalan dan juga penginapan untuk wisatawan yang nantinya akan menyaksikan perhelatan MotoGP, apakah juga sudah siap? Baik, pertanyaan yang bagus dan menarik. Kalau untuk itu kami sudah siapkan semaksimal mungkin, Mas. Jadi diagendakan kan tahun 2021, diagendakan oleh tahun 2021. Kami sudah berusaha di tengah pandemi COVID ini, ada beberapa hal yang ya lain yang sudah existing ya, hotel bintang 1 sampai dengan 5, ada lagi yang hotel yang lagi, dan satu lagi adalah yang itu sudah tercover di kami pun juga ada yang homestay. Homestay itu adalah rumah-rumah penduduk yang memang kami bekerja sama dengan rumah itu untuk pendatang-pendatang atau penonton-penonton yang ingin menyaksikan balapan itu sendiri. Kalau untuk jumlahnya, kalau saya pikir kalau untuk jumlahnya itu sampai saat ini harusnya sih bisa kemudian. Tapi tolong dikoreksi sedikit bahwa menampung 450.000 itu bukan seperti 450.000 ya. Maksimal itu di dalam sirkuitnya sendiri itu sekitar 50.000 di grandstand selama 5 hari ya. Selama 3 hari. Dari yang hari pertama Jumat, Sabtu dan Minggu. Hari Jumat itu adalah free practice, yang kedua itu adalah MotoGP, dan hari ketiga hari Minggu adalah hari balapannya. Untuk grandstand sendiri 50.000. Oke. Kemudian untuk yang di luar itu lebih, karena kan banyak bukit-bukit ya Mas ya, gitu ya, yang bisa menentukan dari situ. Itu kira-kira prediksi kita sekitar 190.000-an. Jadi bukan 450. Bukan 450 secara, 450 mungkin secara keseluruhan tadi dibagi dalam beberapa tahapan tadi ya Pak Happy ya. Ada pertanyaan nih Pak Happy dari pendengar kami melalui WhatsApp Ibu Beta Novita Sari. Pak Happy mau bertanya saya tentang Mandalika GP. Ini kira-kira pembukaan penjualan tiketnya lagi kapan ya Pak? Soalnya kemarin yang pre-booking itu sudah habis. Apa bisa dapat tiket yang early bird-nya nanti? Dari Ibu Beta melalui WhatsApp. Ini sepertinya sudah tidak sabar nih mau nonton langsung di Mandalika, Pak Happy. Ya baik, terima kasih Bu Beta. Kemarin
berarti ngikutin sekali ya kemarin ya, ada di web kita ya. Memang kita kemarin hanya membuka sekitar 50.000 mas, 10.000 mas, 10.000. Cuman memang yang karena antusiasmenya ini lumayan cukup tinggi, itu hampir 2 kali lipatnya lebih kayak gitu. Itu adalah yang artinya kita opening ya. Dan saya harus sampaikan di sini bahwa karena kondisi COVID ini ya tentunya dari kita merancang bagaimana mungkin tahun depan seperti apa. Nah, untuk tiketnya sendiri itu akan kami latih langsung dari Dorna. Setelah September ini akhir mendapatkan announcement dari Dorna, sehingga untuk masalah tiket dan sebagainya untuk akses ke sana pasti akan kami buka seluas-luasnya kepada audiens. Oke. Kapan sih Pak tepatnya Pak Mandalika ini akan menjadi tuan rumah MotoGP Pak di tahun 2021? Tahun 2021 kalau dari yang pertama kita deal dengan bukan deal ya, artinya berkomunikasi dengan Dorna, itu kira-kira kita sih berharap mendapatkan itu sekitar Oktober 2021. Kenapa? Oktober 2021. Oktober, persiapan kita panjang, bagus. Karena ini kan Anda tahu sendiri bahwa kalau di seluruh dunia itu kan sirkuitnya sudah ada, betul nggak? Sirkuitnya sudah ada, langsung dipakai buat balapan. Kalau ini kan sirkuitnya dari tanah, belum ada, dibangun, langsung balapan. Tentunya itu sebelum balapan ada yang namanya pre-testing kan, kayak kita atau testing ya, testing dari Dorna, dari FIM dan sebagainya. Itu kan setidaknya kita harus sudah siapkan beberapa komunikasi. Jadi kami berharap setelah kalau kita mendapatkan dan schedule-nya itu di race yang terakhir di Oktober. Terakhir itu biasanya November. Berapa seri Pak yang nantinya akan dilakukan di Mandalika? Apakah hanya untuk 2021 aja? Iya, itu kan kalau di Dorna sendiri kan dari seluruh dunia dia serinya itu kan ada 20 mas ya. Alhamdulillah Indonesia kebagian satu kayak gitu. Ada 19 sampai dengan 20 karena sometimes ada negara yang mundur, sometimes ada negara yang nggak jadi seperti itu. Nah, untuk Indonesia sendiri dapatnya ya cuma satu. Cuma sebelum balapan MotoGP itu ada namanya WS World Super Bike ya, Championship. Itu yang akan line up juga di Mandalika sebelum MotoGP berlangsung. Nah, kalah seru juga. Betul. Berarti memang Superbike ini yang menjadi, kalau bisa dikatakan, pembuka lah ya sebelum nantinya digunakan untuk MotoGP, begitu ya Pak Happy ya? Iya betul Mas Arif. Jadi itulah yang kita bicarakan karena itu satu paket antara SDK sama MotoGP itu satu package. Ya Pak Happy, yang menarik juga kan di situsnya MotoGP bahkan sudah ada Mandalika ya. Mandalika ini sudah masuk dalam jadwal balapan gitu. Ini bisa mungkin diceritakan sedikit bagaimana kemudian lobby yang dilakukan sampai kemudian Dorna Sport ini mempercayakan bahwa Mandalika akan masuk menjadi bagian dari seri MotoGP dunia, Pak. Baik, gini Mas Arif. Sebenarnya MotoGP itu Indonesia berminat itu sudah lama ya, sejak 2015, kemudian diproses lagi di 2017 ya kan. Setelah semuanya kita anggap bahwa ini bisa dijalankan di Indonesia, ini persiapannya cukup panjang nih, karena memang untuk mendapatkan event MotoGP ini bukan pekerjaan mudah ya. Indonesia Tourism Development Corporation itu membentuk sebuah anak usaha yang namanya adalah Mandalika Grand Prix Association. Ini kami di MGDA ini yang menyelenggarakan, menjadi promotor untuk ini semuanya. Nah, lobby-lobby yang kami lakukan biasa saja sebenarnya kan kayak gitu. Kita kasih tahu bahwa ini loh unique selling point Indonesia. Indonesia itu secara penggemar sepeda motor itu adalah terbanyak di dunia. Ya, Dorna sendiri mengakui bahwa websitenya mereka pun yang masuk banyak kan dari Indonesia, 60% bahkan lebih kayak gitu itu dari Indonesia. Nah, pasar yang begitu luas di Indonesia ini sangat disayangkan kalau memang kita hanya jadi penonton, kita nggak pernah jadi penyelenggara.
nggak pernah ada pembalap-pembalap kita yang bisa masuk, kan kayak gitu. Ini adalah tahun pertama. Sebelumnya memang sudah ada MotoGP di Sentul ya, tapi bukan masih 500 kayak gitu, belum yang 1000 kata. Nah, kira-kira seperti itu, Mas. Jadi memang positioningnya di sini, Dorna menganggap bahwa ini adalah positioning yang tepat. Selain Indonesia memiliki penggemar yang begitu banyak, Mandalika ini tepat sekali untuk digunakan untuk proses ini adalah learningnya Dorna juga. Artinya membuat sebuah sirkuit di tempat pariwisata. Kira-kira kayak gitu yang alamnya luar biasa gitu. Masyarakatnya juga sudah mulai welcome dengan tourism dan kayak gitu kan ya, sudah mulai welcome dengan tourism dan mereka antusias menyambut. Dan ini adalah sebuah positioning yang bagus sekali buat Indonesia di mata dunia nanti, kita harapkan seperti itu. Oke, berbicara mengenai potensi pariwisata, kalau tadi Pak Happy sempat menyinggung, tentu juga tidak lepas bagaimana keterlibatan masyarakat. Kalau tadi sempat juga dikatakan bahwa ada homestay begitu ya, rumah-rumah warga di sekitar sirkuit yang juga bisa digunakan oleh para wisatawan yang akan menyaksikan MotoGP. Selain itu, bagaimana kemudian keterlibatan para pelaku UKM di sekitar kawasan Mandalika, Pak? Oke, baik. Ini juga pertanyaan yang sangat menarik, Mas Arif, karena kami di MGPA, Mandalika Grand Prix Association adalah kita mempunyai 3 tujuan utama dalam mendatangkan MotoGP. Ada 3 mindset besar yang memang harus kita jalankan. Karena ini adalah memang sesuatu yang event yang memang kelas dunia ya. Jadi kita tuh umbrella advertising, kita menyebutnya umbrella advertising. MotoGP adalah brand besar, ya kan? MotoGP adalah brand besar yang memang udah miliaran. Viewernya, eyeballnya itu sekitar 1.6 miliar ya, 1,6 miliar orang per setiap kali live. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Sangat disayangkan kalau UMKM kita itu tidak terlibat. Makanya kita buat marketplace. Ya, 3 tujuan utama tadi adalah nomor 1 di Indonesia itu. Satu adalah rebranding melalui produk-produk Indonesia yang memang punya daya saing di luar negeri. Itu nomor 1. Nomor 2 itu adalah dari sisi promosi pariwisata. Ya. Dan nomor 3 ini UMKM ini adalah yang dijadikan UMKM sebagai garda terdepan nantinya adalah multiplier effect. Ya. Sehingga kami memberikan ruang kepada UMKM yang ada di Lombok Tengah untuk kita yang selama ini memproduksi produk-produk. Kalau kemudian tadi masuk ya mikro kecil menengah itu itu. Nah, hanya saja bagaimana dengan produk-produk kerajinan. Produk-produk kerajinan ini kita akan produk-produk kerajinan ini kami di MGP ini menyiapkan desainer profesional dari desainer produk, desainer grafis, ilustrator ya, dan mereka ilustrator ya, jadi bahwa produk-produk ini harus dibimbing, ya kan, dibimbing lagi supaya yang punya daya jual yang tinggi. Nah, kami membuatkan marketplace, ya, nanti kita buatkan marketplace yang memang menjual merchandising resmi dari MotoGP. Nah, kita berambilasi mudah-mudahan dengan adanya MotoGP ini, umbrella advertising, multiplier effect-nya dapat tercapai. Bayangkan kayak gitu, kalau misalnya UMKM di Lombok Tengah aja berapa, UMKM di Lombok NTB sendiri berapa, belum Surabaya, Bali, dan Jawa dan sebagainya. Nah, ini nanti bisa masuk ke dalam marketplace kita, sehingga punya potensi. Produk-produk Indonesia ini punya potensi untuk dilihat di mata dunia. Kira-kira seperti itu. Oke, apalagi ini posisinya ada di Nusa Tenggara Barat yang kalau mau ke Indonesia Timur ya nggak jauh lah, tinggal beberapa jam penerbangan begitu. Ini juga akan membuka potensi pariwisata lebih luas lagi, sehingga Indonesia atau wisatawan mancanegara tidak hanya mengenal Indonesia melalui Bali atau juga Lombok begitu, tapi juga daerah-daerah lainnya tentunya ya, Pak Happy ya. Betul sekali Mas Arif, betul sekali. Ya harapan kita seperti itulah. Jadi multiplier effect itu bisa kemana-mana, dan multiplier effect itu kan nggak hanya dari homestay ataupun nggak hanya dari kerajinan ataupun souvenir, juga hal-hal yang memang banyak dampaknya seperti tadi yang Anda bilang, pariwisata surrounding, pariwisata sekitarnya,
transportasinya gitu, semuanya gitu. Kira-kira seperti itu. Karena ada pergerakan. Baik. Pak Happy, terima kasih atas waktunya bersama dengan Elsinta sore hari ini. Semoga ini juga menjadi informasi baru bagi masyarakat bahwa memang Indonesia akan mempunyai sirkuit MotoGP kelas dunia ada di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Terima kasih sekali lagi waktunya atas kesempatan ngobrol bersama dengan Elsinta di program Instalk Apa Kata Mereka. Selamat sore Pak, sehat selalu Pak Happy. Selamat sore, sehat selalu juga buat semuanya.